Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, sebetulnya orang-orang yang memegang peringkat sebagai orang-orang terkaya di atas muka bumi ini hampir semuanya munafik. Terutama ketika kita berbicara tentang gerombolan Bill Gates dan sejenisnya. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan teknologi itu hanya untuk memperbudak manusia dan memperkaya diri mereka sendiri. Bahkan kalau kita telusuri lagi, sebuah penyakit yang kemarin menimpa di tahun 2019 akhir sampai tahun 2022 kemarin, yang kemudian membuat manusia heboh sampai kita harus di lockdown, sampai kita harus nggak bisa kemana-mana, harus divaksin dan lain sebagainya. Siapa yang merekayasa itu? Yang merekayasa itu semuanya adalah orang-orang yang punya duit. Kenapa? Karena mereka yang membuat vaksinnya, karena mereka lah yang membuat antidotnya, apa bahasanya itu, penawarnya. Penyakitnya mereka yang buat, penawarnya mereka yang buat. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan dan kekayaan mereka, untuk meraup pundi-pundi uang yang begitu besar dari manusia. Karena memang hanya dengan itu mereka bisa memanfaatkan kebodohan manusia. Mereka menggunakan ketakutan manusia terhadap kematian itu untuk mendapatkan keuntungan dan harta sebesar-besarnya. Celah ketakutan manusia kepada kematian, karena memang tidak ada manusia yang tidak takut kematian. Terutama orang-orang kafir, orang-orang yang cinta dengan dunia, orang-orang yang sangat mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat tinggi. Mereka takut berpisah dengan dunia. Mereka takut menghadapi akhirat karena mereka paham bahwa akhirat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka ketakutan itulah yang membuat mereka berpikir untuk bagaimana caranya mendapatkan uang yang begitu banyak dengan menggunakan hal tersebut untuk menumpuk kekayaan yang jumlahnya juga sangat fantastis, mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Nah, Kofizen semuanya, orang-orang yang seperti ini mereka ini sebetulnya banyak yang munafik. Kenapa? Di sisi lain, mereka mengeruk keuntungan dari manusia yang begitu luar biasa banyak dengan memanfaatkan celah-celah tadi itu. Tapi di sisi lain, mereka juga mendonasikan harta mereka untuk menutupi keburukan mereka. Ya, bahasa Al-Quran dengan munafik sejati memang seperti itu. Karena memang pada dasarnya watak dan sifat orang-orang kafir itu sebagian besar memang munafik. Mereka menyembunyikan wajah yang lain di balik punggung mereka. Yang mereka tampakkan adalah hal-hal baiknya, tetapi sebetulnya yang mereka tutupi lebih dari hal itu. Mereka mengendalikan ekonomi dunia. Mereka membuat supaya orang-orang tidak ada bisa yang kaya kecuali mereka sendiri. Mereka membuat orang-orang lain itu tidak bisa kaya, sementara kekayaan itu mereka keruk sendiri. Sehingga kekayaan itu hanya berkumpul kepada beberapa orang saja di atas dunia ini. Hanya beberapa orang saja yang menguasai sampai ribuan triliun rupiah. Dan itu semua dikendalikan hanya dengan segelintir manusia. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Pernah saya janjikan tentang Rothschild. Pernah waktu itu saya sampai lupa karena menjanjikan itu. Tapi insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang Rothschild. Siapa keluarga Rothschild dan siapa pengendali bank di atas muka bumi ini. Kenapa kok bank sampai hari ini terus bermunculan dan bahkan tetap eksis? Padahal kalau kita tahu banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan oleh bank-bank konvensional ataupun bank-bank yang ada di dimanapun itu. Semuanya banyak sekali hal-hal yang merugikan orang. Tetapi kenapa banyak orang terpancing untuk tetap menyimpan duit mereka di bank atau meminjam uang di bank? Itu insya Allah nanti kita akan bahas tentang keluarga Rothschild. Bagaimana segelintir manusia bisa menguasai ekonomi seluruh dunia. Nah, Kofizen semuanya, kita berbicara tentang kebodohan orang-orang yang menganggap diri mereka orang terkaya atau dianggap oleh orang-orang di atas bumi ini sebagai pemegang kekayaan terbesar di atas dunia. Ada Bill Gates, dia menguasai Microsoft. Ada Mark Zuckerberg, dia menguasai Facebook. Ada juga Jeff Bezos, itu yang menguasai Amazon. Dan beberapa orang-orang kaya lain termasuk penguasa Tesla, Elon Musk. Mereka ini orang-orang yang pada dasarnya sungguh bodoh. Kenapa bodoh? Mereka meyakini akhir dunia itu ada. Mereka meyakini bencana yang akan terjadi di atas dunia ini ada. Akan terjadi kerusakan yang besar, akan terjadi bencana besar. Bahkan pada taraf kiamat, kehancuran di atas muka bumi itu sudah mereka pahami dan sudah mereka yakini. Tetapi anehnya, mereka justru melakukan hal konyol untuk menghindari itu. Mereka membuat bunker-bunker. Mereka membuat tempat-tempat persembunyian yang diklaim sebagai anti kiamat.
yang diklaim sebagai anti nuklir, yang diklaim sebagai anti kerusakan. Mereka nanti akan bersembunyi di bawah bunker itu ketika perang nuklir terjadi, ketika kiamat terjadi. Mereka bisa bersembunyi di situ. Pertanyaan sederhananya adalah, mau seberapa lama mereka akan sembunyi di situ dan bertahan hidup di situ? Karena mereka juga akan tetap mati. Pertama, mereka mati karena umur, itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka mati karena tidak mempunyai cadangan makanan lagi. Karena kalau mereka hanya mengandalkan makanan yang mereka simpan, berapa tahun sih mereka bisa bertahan? Iya kan? Berapa tahun yang mereka akan bertahan? Kalau di atas bumi ini hancur semuanya karena misalkan perang nuklir, tidak ada bahan makanan lagi, manusia tidak ada lagi. Karena tidak ada manusia, tidak ada yang menanam, tidak ada yang membuat produksi makanan, maka tidak ada makanan di atas muka bumi kecuali makanan yang mereka simpan di bawah bunker. Mau berapa lama mereka bertahan hidup dengan apa yang mereka simpan? Itu adalah kekonyolan yang sangat luar biasa. Andai kata memang dunia ini akan terjadi kiamat seperti yang mereka bayangkan, mereka juga nggak akan selamat. Tapi kalau kita berbicara lagi tentang kiamat yang betul-betul kiamat seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, lebih nggak mungkin lagi mereka membuat bunker. Karena ketika Al-Quran menjelaskan tentang kiamat, maka yang kiamat, maka yang hancur bukan hanya bumi, tapi seluruh alam semesta, termasuk matahari hancur, termasuk bulan juga hancur. Kalau matahari hancur misalkan, bumi nggak hancur misalnya. Misalkan bumi nggak hancur nih, tapi mataharinya hancur, bagaimana juga mau hidup? Manusia nggak mungkin bisa hidup tanpa adanya matahari. Nggak akan ada kehidupan di atas muka bumi tanpa adanya matahari. Hal yang paling konyol sebagai logika adalah manusia berpikir mampu untuk tetap bertahan hidup dari kiamat. Itu adalah hal terkonyol, terbodoh, tertolol yang pernah difikirkan oleh manusia. Karena ketika bumi itu sudah hancur, langit hancur, matahari hancur, maka tidak akan pernah ada kehidupan lagi yang tersisa. Jelas, meskipun mereka punya bunker yang diklaim anti kiamat, yang diklaim tidak akan pernah hancur, tetap saja, apakah mereka bisa bertahan setelahnya untuk menghadapi bencana-bencana selanjutnya? Dan terutama adalah ketika tidak ada lagi makanan, apa yang akan mereka makan? Apakah cukup mereka hanya bersembunyi di dalam bunker? Apa yang mereka lakukan di dalam bunker? Toh pada akhirnya mereka juga pasti akan memutuskan, udahlah mati aja, karena nggak ada manusia lain. Gitu kan? Orang-orang kafir kan, biasanya ketika sudah putus asa, apa yang mereka lakukan? Bunuh? Ya itu, jelas. Mereka akan mengakhiri hidup mereka dengan cara apapun. Itulah orang-orang kafir. Bagaimana nanti ketika kiamat terjadi, manusia sudah tidak ada tersisa, hanya mereka saja yang terjebak di dalam bunker-bunker itu. Apakah mereka akan bertahan? Ya, maka kita katakan hanya kebodohan hakiki yang meyakini hal-hal seperti itu. Koefisien semuanya, makanya jelas sekali di dalam Al-Quran itu, orang-orang yang mengklaim diri mereka itu orang-orang yang pasti masuk surga, orang-orang kaya, orang-orang yang mereka itu punya banyak harta, mereka itu adalah orang-orang yang paling rakus terhadap dunia. Ayatnya jelas, la tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Jadi jelas sekali, kamu akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Ya, akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku, dan begitu juga orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Mereka adalah orang-orang yang rakus terhadap dunia. Mereka menganggap bahwa dunia itu adalah kemuliaan. Dengan diberikannya dunia kepada mereka, seolah-olah Tuhan itu ridho dengan mereka, seolah-olah Tuhan itu cinta dengan mereka. Makanya mereka diberikan kekayaan di dunia. Padahal kan sebaliknya, itu namanya istidraj. Mereka hanya dilulu saja oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka itu berpikir bahwa kekayaan itulah lambang kecintaan Tuhan kepada mereka. Maka mereka akhrason nasi ala hayah. Mereka itu rakus sekali terhadap kecintaan mereka terhadap dunia. Sampai pada taraf di mana mereka lau yu'ammaru alfasanah, sampai mereka itu menggambarkan bahwa mereka menginginkan supaya hidup mereka itu dipanjangkan sampai ribuan tahun lamanya. Itu angan-angan mereka, supaya mereka itu bisa terus menikmati keindahan dunia, kenikmatan dunia. Jadi angan-angan mereka sampai mereka menginginkan untuk dipanjangkan umurnya sampai ribuan tahun lamanya. Itulah orang-orang kafir. Jadi mereka adalah orang-orang paling rakus terhadap dunia. Dan kita melihat watak-watak seperti ini ada di mana? Ada di dalam orang-orang terkaya, daftar orang-orang terkaya, tapi mereka bodoh. Mereka menyiapkan diri mereka
dengan bangker-bangker yang dikatakan, diklaim sebagai anti kematian, anti dengan gempa, anti bencana, anti sampai kata mereka anti kiamat. Nah, itulah kebodohan mereka. Mereka menganggap bahwa kehidupan itu segala-galanya, dan mereka paling takut dengan kematian, karena setelah kematian mereka akan meninggalkan semua harta benda yang mereka miliki. Jelas itu. Itulah yang mereka lakukan saat ini. Kebodohan yang mutlak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.